Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 6. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Ye Yunfei keluar dari hutan binatang surgawi dengan langkah tenang, sementara para praktisi bela diri memburunya karena bunga 7 dewa. Siapapun yang menghadangnya langsung tewas oleh tinjunya, termasuk para ahli alam bumi dan 6 hantu angin Yin. Ia juga menumbangkan kakak senior yang dari sekte Chang sejati, membuat semua musuh ketakutan. Setelah meninggalkan hutan, Ye Yunfei kembali ke kota bulan purnama, membeli obat roh, dan menyiapkan diri menghadapi kontes pertambangan 4 ras. Namun di balik ketenangan itu, ancaman baru mulai bergerak, menandakan badai besar segera datang. Kemudian kita langsung ke episode selanjutnya. Dengan cahaya pagi yang masih lembut, kota bulan purnama memasuki hari paling bergengsi dalam setahun. Kontes pertambangan 4 ras resmi dimulai, digelar megah di plaza luas di luar gerbang utara kota. Sejak fajar, arus manusia tak terbendung. Para praktisi bela diri dari berbagai penjuru berdatangan hingga alun-alun berubah menjadi lautan manusia yang riuh dan bersemangat. Gunung-gunung yang mengelilingi arena seolah menjadi saksi bisu akan peristiwa besar yang segera mengguncang kota. Di pusat alun-alun, arena tinggi berdiri kokoh, dikelilingi platform khusus bagi tokoh-tokoh penting. 4 panji besar berkibar anggun, menandai kehadiran keluarga Qin, Xi, Lu, dan Ye. Sorotan utama segera tertuju pada platform keluarga Qin, tempat Qin An berdiri dengan aura agung. Dengan tubuh roh surgawi yang langka, ia dipandang sebagai bintang utama kompetisi, bahkan disebut-sebut telah menarik perhatian 4 sekte besar Kekaisaran Qin Raya. Kebanggaan terpancar jelas dari wajah Qin Xiong yang menerima sanjungan tanpa henti dari para pemimpin keluarga lain dan bahkan dari penguasa kota sendiri. Namun di balik kemeriahan itu, ketegangan mulai mengalir halus. Di platform keluarga Ye Tianpeng menahan amarah dan tekad, berhadapan dengan sikap angkuh keluarga Qin yang terang-terangan memprediksi kehancuran keluarga Ye. Suasana semakin memanas ketika Ye Yunfei muncul di tengah alun-alun. Kehadirannya langsung memancing perhatian dan cemoohan, terutama dari pihak yang pernah meremehkannya. Meski begitu, langkah Ye Yunfei tetap tenang, membawa keyakinan yang kontras dengan pandangan rendah orang-orang terhadapnya. Gelombang emosi terus bergulir, memperlihatkan dendam lama, penghinaan, dan rasa percaya diri yang saling bertabrakan di hadapan ribuan pasang mata. Tepat saat suasana berada di ujung ketegangan, keheningan menyapu alun-alun. 4 tetua dari 4 sekte utama Kekaisaran Qin Raya tiba bersamaan, membawa wibawa yang membuat seluruh arena terdiam. Kehadiran mereka menandai puncak kehormatan bagi kota bulan purnama, sekaligus pertanda bahwa kontes ini bukan sekadar ajang biasa, melainkan panggung besar tempat nasib, kejayaan, dan kehancuran akan ditentukan. Dengan suasana yang semakin hikmat, penguasa kota bulan purnama bersama para kepala 4 keluarga dan pejabat tinggi memberikan penghormatan penuh kepada 4 tetua dari sekte-sekte utama. Kehadiran para tetua langsung memusatkan perhatian pada Qin An, sosok yang membawa tubuh roh surgawi. Setelah penilaian singkat, mereka menunjukkan kepuasan, menegaskan bahwa kedatangan mereka memang untuk menyaksikan bakat langka tersebut. Usai itu, kompetisi resmi diumumkan dimulai, membangkitkan semangat seluruh alun-alun yang telah menunggu momen ini sejak lama. Dengan wibawa penuh, penguasa kota menjelaskan bahwa kompetisi tetap dibagi 2, yakni perebutan bendera dan pertarungan arena yang masing-masing menentukan hak penambangan wilayah barat dan utara kota bulan purnama. Aturan ini merupakan hasil kesepakatan lama untuk mencegah pertumpahan darah akibat perebutan tambang kristal. Setelah semua keluarga menyatakan persetujuan, tahap pertama pun segera dipersiapkan, menandai dimulainya perebutan kehormatan dan keuntungan besar. Di tengah persiapan, Ye Yunfei memutuskan ikut bertarung bersama keluarga Ye. Meski tingkat kultivasinya tampak lebih rendah, keyakinan dan ketenangannya memberi harapan baru bagi keluarga. Setelah pengarahan terakhir, 15 anggota dari masing-masing keluarga bergerak menuju puncak Tianyun dari 4 arah berbeda, menunggu aba-aba dimulainya pendakian. Ketegangan terasa kental, seolah udara pun ikut menahan napas. Ketika suara sinyal meledak di langit, kompetisi benar-benar dimulai. Para peserta melesat menaiki puncak Tianyun dengan kecepatan penuh. Dari sisi selatan, Ye Tianfeng tampil mencolok sebagai yang terdepan, memperlihatkan kekuatan tingkat 9 penyempurnaan tubuh. Di belakangnya, anggota keluarga Ye lain berusaha mengejar, sementara Ye Yunfei justru tertinggal.
Menarik perhatian dan keraguan, namun di balik posisi itu perlahan tersirat bahwa pendakian ini baru permulaan dan hasil akhir belum tentu. Mencerminkan apa yang tampak di awal. Dengan tenang namun penuh wibawa, Ye Yunfei mengambil alih kendali situasi dan meminta seluruh anggota keluarga Ye untuk mundur dari perebutan Panji Agung. Niatnya jelas dan tegas. Kehormatan keluarga akan ia bawa sendiri. Keputusan itu langsung mengguncang hati semua orang karena kekuatan gabungan tiga keluarga besar lain jelas bukan hal sepele. Namun di balik keterkejutan itu, Ye Yunfei menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan, seolah ia telah melihat jauh melampaui bahaya yang ada di depan. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Ye Yunfei melesat ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, ia melampaui Ye Tianfeng dan meninggalkan bayangan samar di lereng gunung. Setiap langkahnya menghancurkan tanah, setiap lompatan membawa tubuhnya melayang ratusan meter ke udara, dengan kekuatan fisik luar biasa dan langkah ilahi Ling Feng. Pergerakannya tampak ringan namun mematikan, hingga sosoknya lenyap dari pandangan sebelum siapapun sempat bereaksi. Di balik aksinya, tersimpan perhitungan matang. Ye Yunfei tahu bahwa jika keluarga Ye naik bersama-sama, mereka hanya akan menjadi sasaran pembantaian. Karena itulah ia memilih menanggung segalanya seorang diri. Kecepatan dan kekuatannya membuat anggota keluarga Ye terpaku. Bahkan Ye Tianfeng mulai menyadari bahwa dirinya telah lama meremehkan sosok yang selama ini dianggap lemah. Sementara itu, di puncak Gunung Tianyun, Panji Agung berkibar sunyi di atas platform batu. Keheningan itu pecah ketika Ye Yunfei tiba lebih dulu dari siapapun. Dengan kekuatan jiwanya, ia memastikan para pesaing dari keluarga lain masih tertinggal jauh di lereng gunung. Keyakinannya semakin kuat bahwa tak seorang pun mampu menandingi kecepatannya dalam kompetisi ini. Namun ketenangan itu segera terusik oleh kemunculan para pengawas dari 4 keluarga besar. Dengan alasan menjaga keadilan, mereka berusaha menghentikan Ye Yunfei agar tidak mengambil Panji Agung lebih dulu. Bahkan dari dalam keluarga Ye sendiri, muncul sikap ragu dan pengkhianatan yang menyakitkan. Situasi berubah dingin dan niat buruk tak lagi disembunyikan. Terutama ketika pihak lain terang-terangan menunjukkan permusuhan terhadap keluarga Ye. Pada saat itulah, kesabaran Ye Yunfei habis. Aura pembunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya, menandai berakhirnya segala kepura-puraan. Dalam satu gerakan cepat dan mematikan, ia mengeksekusi salah satu pengawas yang berniat jahat. Darah mengalir di puncak gunung, dan tawa sombong pun terhenti selamanya. Menjadi awal dari perubahan besar yang tak bisa lagi dihentikan. Dengan gerakan yang tenang namun mematikan, Ye Yunfei kembali menunjukkan kekuatan sejatinya. Pedang alam void dilepaskan bersamaan dengan tubuhnya yang sudah berada tepat di depan musuh berikutnya. Satu pukulan dilepaskan, dan kekuatan fisik yang luar biasa langsung mengosongkan ruang di sekitarnya, menciptakan tekanan vakum yang menghancurkan. Tubuh lawan hancur seketika. Berubah menjadi serpihan darah dan tulang yang berhamburan di udara, menandai betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Alur peristiwa kemudian bergerak cepat dan kejam. Dua pria parubaya yang tersisa dilanda ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi kecepatan Ye Yunfei jauh melampaui harapan mereka. Pedang alam void kembali muncul, menembus dahi salah satu dari mereka dalam sekejap. Bagi Ye Yunfei, lawan-lawan di tahap awal alam bumi tidak lebih sulit dibandingkan binatang iblis tingkat tinggi yang pernah ia bantai ratusan jumlahnya di masa lalu. Pada akhirnya, hanya Ye Tianqing yang tersisa. Di hadapan kematian yang nyata, keberaniannya runtuh sepenuhnya. Namun Ye Yunfei tidak ragu sedikit pun. Dengan dingin, ia menyingkirkan pengkhianat terakhir, menegaskan bahwa hanya ada satu akhir bagi mereka yang mengkhianati keluarga. Setelah itu, ia mengambil Panji Agung dari platform dan menyimpannya ke dalam cincin ruang angkasa, menutup babak berdarah di puncak Gunung Tianyun. Dengan tatapan tajam ke arah timur, Ye Yunfei menyusun rencana yang lebih besar. Ia memilih untuk tidak membunuh para pesaing utama di puncak gunung, karena tujuan sejatinya bukan sekadar kemenangan cepat. Ia ingin mempermalukan 3 keluarga besar di hadapan publik dan mengangkat nama keluarga Ye setinggi mungkin. Maka, dengan langkah ringan, ia meninggalkan puncak gunung dan menghilang dalam beberapa lompatan cepat. Sementara itu, di sisi selatan gunung, anggota keluarga Ye masih berjuang keras mendaki. Semangat mereka membara, hingga kehadiran Ye Yunfei yang muncul dengan sikap santai menghentikan langkah semua orang. Dengan tenang, ia menunjukkan bahwa Panji Agung telah berhasil direbut. Kejutan dan ketidakpercayaan berubah menjadi kegembiraan yang meluap. Dan seluruh keluarga Ye pun akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka telah memenangkan kompetisi. Perjalanan turun gunung menjadi panggung bisu bagi perbedaan kekuatan yang mencolok. Ye Yunfei melangkah seolah berjalan santai, namun jarak ratusan meter terlewati dalam sekejap. Di belakangnya, Ye Tianfeng dan yang lainnya berlari sekuat tenaga, namun semakin tertinggal. Pada saat itu, perbedaan kualitas antara mereka terlihat jelas tanpa perlu kata-kata.
Di puncak gunung yang sama, Qin An akhirnya tiba dengan penuh keyakinan, hanya untuk menemukan panggung kosong, panji yang lenyap, dan mayat-mayat bersimbah darah. Kebingungan dan amarah menyelimuti dirinya, menandakan bahwa segalanya telah berjalan di luar rencana aliansi mereka. Sementara itu, di alun-alun besar kota bulan purnama, para pemimpin keluarga besar masih menunggu hasil dengan penuh keyakinan palsu. Aliansi yang menargetkan keluarga Ye merasa kemenangan sudah di tangan, tanpa menyadari bahwa keadaan telah berbalik sepenuhnya. Hingga akhirnya, sebuah sosok muda berjalan masuk dengan santai, membawa aura kemenangan yang tak terbantahkan. Pada saat itulah, harapan keluarga Ye bangkit sepenuhnya dan takdir pertandingan pun mulai terungkap dengan jelas. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.